Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan jajaran pengurus PSI bertemu bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Apakah ini memenuhi undangan Prabowo Subianto dan sekaligus sebagai tanda bahwa PSI akan bergabung ke koalisi pendukung Prabowo? Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka. Mbak Isyana, terima kasih sudah bersedia memberikan informasi di Berita Pemilu. Jadi apakah kedatangan PSI ini untuk menjawab pertanyaan Prabowo, kapan Kaisang ke Hambalang ketika Kaisang bertemu Prabowo di perayaan HUT Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Ya, selamat sore Mbak. Jadi sebetulnya agenda sore hari ini adalah untuk bersilaturahmi antara Ketua Umum PS Mas Kaisang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Dan seperti yang tadi sudah ditampilkan juga di layar kaca, pertemuan ini sebetulnya merupakan lanjutan dari undangan Pak Prabowo untuk datang ke kediamannya pada saat bertemu secara informal pada waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Baik. Dan tentu saja kami mencocokkan jadwal dan akhirnya bisa mendapatkan hari ini sebagai hari yang disepakati untuk bisa bertemu bersama begitu ya Mbak ya, dan melakukan silaturahmi di kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Oke, jadi memang untuk membalas undangan tersebut ya, pertemuan ini ya, undangan informal yang diutarakan oleh Prabowo di pertemuan sebelumnya, yaitu di ulang tahun Menko Marves. Pak Prabowo Subianto dan Gerindra juga sudah. Iya, apalagi Pak Prabowo dan jajaran Gerindra juga sudah pernah datang ke kantor DPP PSI, sehingga ini juga merupakan sebagai kunjungan balasan untuk memenuhi undangan Pak Prabowo Subianto yang disampaikan pada saat pertemuan informal di ulang tahun Bapak Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu. Tapi apakah ini juga bisa diartikan sebagai sinyal yang kuat bahwa PSI nantinya akan mendukung Prabowo Subianto? Kalau selama ini Mbak, kalau dilihat sebetulnya PSI selalu membuka komunikasi dengan berbagai partai politik maupun juga organisasi-organisasi relawan sebagai salah satu cara untuk nantinya PSI akan memutuskan kemana arah dukungan PSI di Capres dan Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Dan saat ini seperti yang juga sudah Mas Ketum kami sampaikan berulang kali, bahwa kami terus berusaha menyerap aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak dan juga termasuk yang terutama adalah dari struktur kami, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat kecamatan. Kita lihat aspirasinya seperti apa. Karena sampai saat ini seperti juga kita ketahui bahwa belum ada calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan baik itu Pak Prabowo Subianto ataupun Pak Ganjar Pranowo. Jadi sampai saat ini memang belum ada keputusan final dari PSI terkait itu. Dan kami juga sebelumnya juga sudah sempat bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Pada saat itu PSI mengirimkan undangan untuk bertemu dengan Ketua Umum Ibu Megawati, dan kami sangat berterima kasih Ibu Puan Maharani telah juga mewakili Ibu Megawati sebagai Ketua DPR juga memenuhi undangan surat kami, sehingga bisa bertemu. Pada saat itu merupakan pertemuan formal pertama yang berlangsung informal di salah satu kedai kopi di Jakarta Pusat. Dan hari ini juga kami akan memenuhi undangan dari Ketua Umum dari Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto untuk bertemu juga dengan Ketua Umum kami Mas Kaisang Pangarep. Oke, jadi PSI itu akan menentukan dukungannya kalau nanti cawapresnya sudah jelas begitu ya sepertinya ya. Berkaitan dengan hal itu kalau begitu Mbak Isyana, kita juga tahu bahwa sudah semakin ramai deklarasi dan dukungan dari berbagai elemen relawan, ulama, santri, kemudian DPC Gerindra untuk Gibran ini menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Nah, bagaimana PSI merespon hal ini? Apakah memang kunjungan sore ini itu juga karena santernya isu Gibran akan menjadi cawapres Prabowo? Jadi Mbak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa PSI saat ini terus menampung aspirasi dari berbagai pihak dan menjalin komunikasi-komunikasi politik baik itu dengan sesama partai politik ataupun relawan. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana arah dari masing-masing struktur kami Mbak. Seperti yang diketahui juga
dalam waktu singkat Mas Kaisang sudah datang ke berbagai organ relawan, partai politik, dan juga sudah berkunjung ke beberapa tempat, baik itu Bali maupun sejumlah kota di Jawa Barat, mulai dari Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Itu sudah dilakukan, salah satunya adalah untuk bisa mengetahui aspirasi-aspirasi dari pengurus-pengurus PSI di berbagai tempat tentang siapakah sebaiknya capres yang akan didukung oleh PSI di pemilu 2024 ini. Oke, tapi pertemuan politik itu sulit rasanya Mbak kalau tidak dikaitkan dengan dinamika politik yang ada saat ini begitu ya. Apakah misalnya nanti pertemuan sore ini akan membahas usulan baca pres, maksud kami baca pres yang akan mendampingi Prabowo. Misalnya nanti PSI akan bicara soal baca pres pendamping Prabowo, termasuk misalnya persetujuan soal Gibran begitu ya. Ya, sampai saat ini saya juga masih belum tahu persis apa yang nantinya akan dibicarakan, karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pertemuan ini adalah silaturahmi antara Partai Solidaritas Indonesia untuk memenuhi undangan dari Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Jadi kira-kira nanti apa yang dibahas kita tentu saja harus tunggu terlebih dahulu seperti apa nanti hasil pertemuannya sore ini, Mbak. Oke, kemudian Prabowo juga sudah menyatakan akan menentukan bacawa pres setelah putusan MK terkait batas usia capres-cawapres yaitu pada 16 Oktober nanti. Nah, tanggapan dari PSI sendiri bagaimana? Ya, PSI juga menjadi salah satu yang mengajukan judicial review ini tentunya, dan seperti yang diingat juga sebetulnya judicial review ini sudah diajukan jauh-jauh hari, dan PSI adalah partai yang ingin agar anak-anak muda juga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Sehingga itulah dasar pada saat awal PSI mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait usia capres dan cawapres. Dan tentu saja kita akan menunggu seperti apa hasilnya, tapi apapun hasilnya untuk terkait dukungan capres dan cawapres itu nanti kita akan betul-betul lihat aspirasi dari struktur kami kira-kira seperti apa, dan nantinya pasangan capres dan cawapres seperti apa yang akan nanti kami dukung. Kapan kira-kira Mbak kisarannya? Ditunggu saja Mbak, sebentar lagi sudah waktunya juga ya, antara 19 sampai 25 Oktober pasti kami akan mengumumkannya sebelum batas waktunya berakhir. Baik, terima kasih Mbak Isyana Bagus Oka. Oke, terima kasih Mbak untuk informasinya. Salam sehat Mbak Isyana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.